Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Tak hanya sekedar kemenangan, berhasil melumpuhkan Malaysia U19 di hadapan pendukungnya sendiri merupakan sebuah capaian yang luar biasa untuk Garuda Nusantara. Mereka berhasil menutup catatan buruk sebelumnya yang tidak berpihak pada skuad Garuda. Maka tidak heran air mata tak bisa dibendung oleh para pemain Timnas Indonesia U19 usai sukses mengalahkan Malaysia di babak semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam. Pemain seperti Muhammad Alfarezi Buffon pun menangis saat lagu Tanah Airku dikumandangkan di Stadion Gelora Bung Tomo usai pertandingan. Mengalahkan Malaysia memang sebuah capaian prestisius, tapi tentunya haram buat Timnas Indonesia untuk berpuas diri. Indonesia menyusul Thailand yang lebih dulu lolos ke partai puncak berkat kemenangan 1-0 atas Australia. Kelolosan ini menyertakan beberapa fakta menarik buat Timnas Indonesia. Termasuk diantaranya adalah catatan sempurna mereka, di mana dalam 4 pertandingan dari fase grup hingga semifinal, anak-anak asuh Indra Syafri selalu menang. Selain mencatatkan 4 kemenangan, Garuda Nusantara juga menyerangkan total 15 gol ke gawang lawan-lawannya. Di mana Iqbal Gwijangge, James Raven, dan Kade Arel merupakan top skor sementara Indonesia di Piala AFF U19 2024. Torehan gol masing-masing pemain itu adalah 3. Sementara posisi teratas top skor turnamen saat ini ditempati oleh Jack Natchfoski dari Australia. Dia memimpin dengan 5 golnya. Namun pastinya posisi itu rawan tergeser. Pasalnya langkah Australia sudah terhenti. Sementara Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi golnya di babak final nanti. Kedewasaan tercermin dari para pemain Timnas Indonesia U19. Kali ini sikap rendah hati dipertontonkan sang pencetak gol satu-satunya Timnas Indonesia U19 di partai semifinal Alfarezi Buffon. Pemain berusia 18 tahun ini menolak untuk besar kepala. Untuk diketahui, berkat tendangan Buffon, Timnas Indonesia U19 sukses melangkah ke babak final Piala AFF U19 2024 usai menaklukkan rivalnya Malaysia. Hal ini bermula pada menit ke-78, sepakan Buffon membentur tiang gawang Malaysia. Namun bola memantul ke kiper Malaysia, Muhammad Hasik Aiman bin Moh Esa, dan masuk ke dalam gawang. Buffon kemudian menyandang status Most Valuable Player atau MVP. Meski demikian, ia tak terlalu mempentingkan capaian pribadi itu. Ia merasa bisa menjadi MVP lantaran bantuan dari teman-temannya juga. Pokoknya kemenangan ini untuk tim ini. Target kami, persiapan kami sudah siap untuk melawan Thailand. Itu target kami di final, kata Buffon. Masyarakat Malaysia di media sosial takjub Timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas skuad Harimau Malaya Muda di semifinal Piala AFF U19 2024. Akun X @OneFootballM menyebut perjuangan Timnas Indonesia U19 pada akhirnya berujung manis. Memang sebelum kemenangan malam ini, skuad Garuda Nusantara memang tak pernah menang atas Malaysia U19, di mana dalam 6 pertemuan, skuad Garuda Nusantara hanya mendapatkan 2 imbang dan 4 kalah. Ketika bermain di kandang sendiri sekalipun, Timnas Indonesia U19 gagal meraih kemenangan. Pertandingan semalam pun dibayang-bayangi kekalahan 5-1 yang sebelumnya. Namun setelah perjuangan maksimal dari teman-teman Timnas Indonesia U19, skuad asuhan Indra Syafri pun akhirnya menang atas Malaysia U19. Malaysia kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dan harus merelakan kesempatan lolos ke partai final. Dalam hal ini pelatih Malaysia Juan Torres Garrido pun mengakui bahwa timnya kehabisan tenaga di paruh akhir permainan ketika menghadapi skuad asuhan Indra Syafri. Hal itu tak terlepas dari masa istirahat terbatas yang mereka miliki. Terlepas dari hal itu, Garrido pun sudah bisa menduga bahwa di tengah laga yang sengit dan ketat, tim yang bisa mencetak gol lebih dulu adalah yang punya peluang besar, yakni untuk memenangkan pertandingan. Indra Syafri berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U19 lolos ke babak final Piala AFF U19. Ia menyatakan bahwa Piala AFF ini tetap penting dari segi hasil meskipun turnamen usia muda itu lebih menitik beratkan pada pembinaan. Bagi Indra Syafri saat sebelum tim membawa nama besar Indonesia, disitulah tanggung jawab besar juga mutlak dilakukan. Indra Syafri kemudian menyindir wartawan dan media Vietnam yang sempat memberikan kritik terhadap dirinya.
Indra Syafri lalu menyoroti pencapaian Vietnam yang bahkan tidak mampu lolos dari fase grup. Saya bilang kemarin jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu. Vietnam masuk semifinal Piala AFF U19 2024 nggak? Enggak kan? Ucap Indra Syafri. Thailand mencapai prestasi luar biasa dengan lolos ke babak akhir ASEAN Cup U19 walau dengan modal cekak. Pasukan Gajah Perang hanya lolos ke semifinal dengan status run-up terbaik setelah gagal melompati Malaysia di grup C. Mereka cuma bisa tampil dominan melawan dua Lilliput Singapura dan Brunei Darussalam. Itu pun hanya menghasilkan kemenangan tipis 2-1 atas Singapura, serta tak terlalu pesta gol 6-0 atas Brunei Darussalam. Sementara saat berjumpa dengan tim sesungguhnya melawan Malaysia dan Australia, tim asuhan Eduardo Pereira tak bisa membobol lawan dengan usahanya sendiri. Dalam dua laga beruntun itu, Kalen Ryan dan kawan-kawan selalu dinaungi Dewi Fortuna berupa blunder lawan yang berbuah gol bunuh diri. Di sisi lain mereka juga memperlihatkan solidnya lini pertahanan serta kerasnya daya juang pemain untuk mempertahankan skor. Namun pada laga final nanti, mereka pun harus mengerahkan lebih dari ini untuk bisa menaklukkan timnas Indonesia. Namun jika dilihat dari statistik di atas, Garuda Nusantara berpeluang besar untuk memenangkan partai final. Setelah berhasil promosi dari divisi Championship pada musim 2023-2024, Ipswich Town saat ini bersiap penuh menyambut Premier League dengan antusias. Laga pramusim ini dijalani Ipswich Town di Inggris dengan melawan klub Jerman Fortuna Düsseldorf. Bek tengah timnas Indonesia Alkan Bagot pun ikut masuk ke dalam skuad meski tidak bermain sejak menit awal. Bagot tampak duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Bagot sendiri bermain di posisi bek kiri dan kerap membantu lini serang. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu pun juga sempat melakukan aksi pertahanan solid pada menit ke-69 saat mencegah serangan balik dari Fortuna Düsseldorf. Bagot menggagalkan serangan balik cepat yang dibangun oleh tim Rosman. Di sisi lain, meski bertindak sebagai tuan rumah, Ipswich Town harus rela gawangnya kebobolan lebih dulu pada menit ke-5. Sebelumnya, The Tractors Boys pun sempat melawan klub raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk. Sintayong benar-benar memberikan dedikasi penuh untuk timnas Indonesia. 4 tahun dia berikan untuk membawa skuad Garuda menjadi lebih baik dan berada di level yang berbeda. Selanjutnya, Sintayong pun memimpin timnya untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah konsentrasinya, penyakit pleuritis memaksanya untuk beristirahat sementara di Korea Selatan. Menariknya, Sintayong ingin buru-buru meninggalkan rumah sakit karena segera ingin bertugas di timnas Indonesia. Sintayong menjelaskan bahwa dia memiliki jadwal yang cukup padat, namun pihak rumah sakit tidak memberikan izin karena dia harus menjalani pemulihan. Pada akhirnya, Sin juga mengapresiasi sikap PSSI yang memberikan waktu agar semua proses tersebut bisa dijalani dengan baik. Di samping itu, Sintayong meyakini timnas Indonesia tetap memiliki peluang meski tergabung di grup sulit putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih mengatakan skuad Garuda harus berjuang keras untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pemain asal Jepang Riku Matsuda masih sangat berharap bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Apalagi Riku Matsuda mempunyai darah Indonesia dari ayah kandungnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri memang sedang mencari pemain-pemain keturunan baru, yakni untuk membela merah putih. Terlebih timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kesempatan ini, Riku Matsuda pun masih sangat berhasrat untuk bisa memperkuat skuad merah putih. Pemain Gamba Osaka itu yakin kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Ia juga berharap Sintayong memberikan kesempatan kepada dirinya. Pemain berusia 33 tahun itu juga ingin membantu sepak bola Indonesia agar lebih berkembang. Menurutnya, senang rasanya apabila ia mendapatkan kesempatan yang sangat berharga tersebut. Timnas Guinea jadi negara terakhir yang lolos ke fase grup Olimpiade Paris 2023 kemarin. Iliax Moriba dan kolega lolos usai menang atas Indonesia pada babak playoff dengan skor 1-0. Laga tersebut pun bisa dibilang kontroversial, terutama dari sudut Indonesia. Sebab tim racikan Sintayong dapat hukuman 2 penalti. Sintayong juga dapat kartu merah karena protes kerasnya. Sementara itu, kontroversi mewarnai perjalanan timnas Guinea di Olimpiade Paris 2024 ini. Mereka berada di grup A bersama Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, timnas Guinea belum mampu bersaing di grup A. Terkini, Guinea pun menelan hasil buruk pada 2 laga awalnya di fase grup Olimpiade Paris 2024.
yakni setelah kalah dari Selandia Baru pada laga pertama, mereka kalah dari Prancis pada laga kedua. Kini Guinea berada di dasar klasemen grup A dengan 0 poin dari 2 laga awal.